Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dunia terus berputar serta waktu terus berganti. Siang berganti malam, malam berganti siang. Rubahnya waktu, suka kita sangka bahwa usia itu bertambah, padahal hakikatnya berkurang. Maka dengan itu, mengenai masalah waktu, kita tidak akan lepas dari 3 waktu. Yang pertama, waktu yang telah kita lalui, waktu yang telah kita lewati, tidak mungkin kembali lagi, sekalipun di dalam nama yang sama. Yang kedua adalah waktu yang sekarang, yang sedang kita jalani, yang sedang kita berada di dalamnya. Dan ini pun tidak akan lama kembali, hanya sebentar. Tetapi waktu yang sekarang adalah waktu untuk menentukan masa depan kita. Yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu, berjabat tangan, ataupun yang lainnya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sepanjang usia, waktu yang kita lakukan hanya meninggalkan 2 bekas yang akan kita tinggalkan, yaitu adalah amal atau pahala dan dosa. Dosa yang akan menyisakan penyesalan bagi kita semua, yang nantinya akan mengakibatkan penyesalan yang luar biasa. Sedangkan pahala itu yang akan menghidupkan semangat baru kita, akan membawa kepada keberuntungan bagi kita semua. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita mengenai pentingnya waktu. Kadangkala umat Islam suka terbawa dengan istilah. Memang istilah ini tidak salah, hanya jika digunakan dan diyakini oleh umat Islam kurang tepat, dengan ungkapan waktu adalah uang. Ungkapan ini secara bahasa tidak salah, tetapi jika ini dipahami secara mendalam bagi umat Islam, jika berkeyakinan waktu adalah uang, maka ada waktu-waktu ibadah yang akan kita sampaikan. Maka dengan itu mindset umat Islam harus berubah. Waktu adalah ibadah. Sebab bagi umat Islam tidak ada ruang dan waktu yang tidak menghasilkan ibadah. Tetapi kalau umat Islam berpikirnya waktu adalah uang, maka waktu-waktu ibadah akan kita lalaikan, karena yang terfokuskan, yang terpikirkan waktu itu adalah uang. Tetapi jika umat Islam berpikir waktu adalah ibadah,
maka urusan dunia akan terbawa. Tetapi kalau waktu adalah uang, maka urusan akhirat tidak akan terbawa. Karena yang ada hanyalah dunia di dalam pikirannya. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat di dalam sebuah hadis itu kepada salah seorang lelaki. Pada saat itu mungkin Rasulullah ditujukan kepada orang tersebut, tetapi maknanya di dalam hadis ini adalah umum, bisa kita ambil pelajarannya. Begini, di dalam konteks hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khomsan qabla khamsin." Gunakanlah oleh kalian 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah sababaka qabla haramika, mudahmu sebelum datang tuamu. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah, di saat kita tenaga masih kuat, pikiran kita masih cemerlang, digunakan untuk apa itu? Apakah tenaga pikiran kita dipakai untuk taat kepada Allah, atau sebaliknya digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Waginaka qabla fakrika, gunakan kayamu sebelum datang miskinmu. Wa farogaka qabla suglika, gunakan luangmu sebelum datang sempitmu. Lalu yang kelima, wahayataka qabla mautika, gunakan hidupmu sebelum matimu. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah, isi daripada hadis tersebut ini sangat luar biasa. Apalagi dengan ungkapan wahayataka qabla mautika, gunakan hidupmu sebelum datang maut. Sebab jika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati alam dunia ini, lalu kita tidak gunakan itu kesempatan beribadah kepada Allah, karena mati tidak ada satupun orang yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara semua orang menginginkan kematian itu ada dalam husnul khatimah, bukan dalam su'ul khatimah. Tapi bagaimana caranya untuk meraih husnul khatimah tersebut? Jangan sampai kita menginginkan mati dalam keadaan husnul khatimah, tetapi jalan untuk menempuh ke sana kita abaikan, bahkan sama sekali kita tidak tempuh. Bagaimana kalau kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, kenapa kematian ini sangat dirahasiakan? Kenapa kematian ini tidak ada yang dikasih tahu seorang pun, termasuk para nabi? Jangankan kita, para nabi pun tidak dikasih tahu kapan akan meninggal, kapan malaikat maut akan meninggal. Maka dengan itu, dengan ungkapan wahayataka qabla mautika, di sini menunjukkan bahwa kita hidup harus berhati-hati. Gunakan, manfaatkan kesempatan itu sebelum datang kesempitan. Kita jangan berpikir bahwa ibadah itu bisa ditentukan dengan usia. Kadang-kala suka ada orang yang berpikir, nantilah hidup atau beribadah itu setelah usia agak tua sedikit. Padahal jika kita diperhitungkan kapan akhir balik kita, sejak kapan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dari situlah mulai kita dihitung amal ibadah kita. Apa yang akan kita perbuat? Jika kita tidak bisa
memanfaatkan kesempatan itu sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Barakallahu fi wa lakum. Alhamdulillahillazi yatarahamu ibadul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqi yahtaduzul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa surat yang mana di dalam surat itu Allah bersumpah. Salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-Asr, isinya 3 ayat, tapi maknanya sangat luar biasa. Maka di dalam ayat yang pertama diawali dengan ungkapan wal asri. Kalau istilah kata anak-anak santri, diawali dengan huruf waw qasam. Maka di situ diterjemahkan demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Maka ketika Allah bersumpah dengan waktu, ini memerlukan perhatian yang sangat luar biasa bagi kita. Ada apa dengan waktu? Sebab jika kita tidak bisa menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihat di ayat yang kedua. Ilal ladzina amanu wal asri innal insana lafi husri. Sesungguhnya orang-orang itu ada dalam kerugian. Rugi kenapa? Rugi tidak bisa memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatian ikhwati iman rahimakumullah, durasi 24 jam kita diberikan waktu oleh Allah. Tidak 24 jam mesti kita harus diam di masjid berzikir kepada Allah. Tidak. Karena Allah telah membagi waktu. Mana waktu untuk beribadah kepada Allah? Maka di dalam ibadah ada 2. Ada yang disebut mahdhah, ada yang disebut ghair mahdhah. Artinya kalau mahdhah itu aturannya sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh berubah, baik menambah atau mengurangi. Tetapi ada yang disebut ibadah ghair mahdhah. Kita tidak seharian penuh harus diam di masjid. Maka ada waktu-waktu kita untuk bersilaturahmi, waktu-waktu kita untuk mencari kehidupan. Tetapi dari semua itu harus bernilaikan ibadah. Maka manusia yang mana yang tidak akan mengalami kerugian jika memanfaatkan waktu? Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh. Itulah orang-orang yang dapat memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattawassaw bil haq wattawassaw bis-sabr. Saling memberikan nasihat dengan kesabaran, saling memberikan nasihat dengan penuh keikhlasan. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di dalam ungkapan ayat tersebut ada wattawassaw bil haq wattawassaw bis-sabr. Di sini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia makhluk sosial, satu sama lain harus saling mengingatkan, satu sama lain harus saling memberitahu. Tahu apa? Waktu. Kapan kita mesti beribadah kepada Allah? Kapan kita mesti bersosialisasi dengan sesama manusia? Maka wajar kalau di antara kita
saling menasihati, saling memberitahu, saling mengingatkan. Walaupun suatu saat mungkin kita mengajak, mengingatkan, atau memberikan contoh akan ditolak, itu tidak jadi masalah. Karena pada dasarnya umat Islam itu semuanya mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Hanya tempat dan situasi yang berbeda. Seperti halnya kita berdakwah di keluarga, satu keluarga, sebagaimana pola Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah diperintah oleh Allah untuk berdakwah, itu adalah dakwanya secara sembunyi-sembunyi, khusus kepada keluarga dulu. Walaupun di dalam keluarga itu tidak semua mengikuti Rasulullah, tetapi ketika keluarga orang-orang terdekat sudah kuat, baru kita ke tetangga, lebih luas lagi ke sana. Jika suatu saat ada penolakan, jika suatu saat ada penghinaan, itu tidak jadi masalah. Yang terpenting kita sudah menyampaikan kewajiban kita untuk mengajak, memberitahu, memberi nasihat. Masalah urusan mau tidak maunya adalah urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat memakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala ruang dan waktu menghasilkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kita manfaatkan, sebab dengan waktu kita banyak orang yang rugi yang tidak dapat memanfaatkan waktu tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.